nama Tuhan dengan pujian kita Mars Sekolah Minggu. Semuanya buka suara, bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, kita mau berdoa, kita nyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ayo semuanya kita bersatu di dalam doa. Ikutin Lause ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami setiap hari. Dan di pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah ke rumah Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Tolong kami semua untuk bisa fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh mempermuliakan nama Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semua dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali pujian kita dengan lagu berikutnya, Allah Kuasa. Nah, ini kan semua lagu yang sudah kita tahu kan, jadi semuanya buka suara, bernyanyi bersama-sama. Segala perkara Allah
Ya, Allah yang kita sembah, Allah yang sudah memelihara kehidupan kita, adalah Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan langit bumi serta segala isinya, yang menciptakan kita sedemikian rupa sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak ada memiliki wajah yang persis sama ya. Dan Tuhan juga sudah membentuk kita sedemikian sehingga kita semua bisa jadi anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Dan Allah kita ini bisa melakukan segala sesuatu. Dan nanti di cerita kita, di cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan melihat kuasa Tuhan di dalam menyembuhkan sakit penyakit ya. Nah, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya, Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Lanjutkan lagi dengan ini, ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Jelit matanya, oleh kuasa Yesus. Jelit matanya, oleh kuasa. Jelit matanya. Kenapa ketinggian ya? Ya, oke. Tapi semua bisa nyanyi kan? Nah, nanti cerita firman Tuhan kita tentang ini nih, tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini ya, dengan semangat. Lausa boleh diturunkan sedikit, Lausa, adik-adiknya merasa ketinggiannya. Duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Jelit matanya, oleh kuasa Yesus. Jelit matanya, oleh kuasa Yesus. Jelit matanya. Ya, kalau buta, jangankan buta, kalau kita lagi di rumah malam-malam mati lampu gelap-gelap, kita juga tak bisa ngapa-ngapain ya, tak bisa jalan ya, tak bisa ke sana kemari. Nah, orang buta ini juga dia merasakan itu ya begitu lama sampai nanti dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sampai nih kata lagu kita apa? Celik matanya terbuka kembali, bisa melihat segala sesuatunya kembali. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita, Allahku besar. Nah, ini bahasa Indonesianya saja ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung
mustahil bagi Tuhan kita ya, karena semua yang ada di dunia ini bahkan kita pun adalah milik Tuhan kita. Jadi mari kita memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang kolektor Hana ya. Lagu Aku Percaya. Semua tahu lagunya kan, kita sudah pernah nyanyi. Nyanyi ya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Oke, sebentar langsung. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama, semuanya buka suara ya, jangan ada yang main-main, oke? Adik-adik kelas kecil tak ada yang boleh main-main ya. Kita lagi beribadah kepada Tuhan, oke? Semuanya buka suara, bernyanyi bersama-sama, oke? Ikutin. Bagi yang belum tahu lagunya, ikutin pelan-pelan. Bagi yang sudah tahu, buka suaranya kencang-kencang dalam memuji nama Tuhan, oke? Yang terakhir ya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, bersama-sama, semua ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan ini agar layak dipakai untuk mengembangkan pelayanan sekolah minggu di gereja kami. Bantu kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Oke, 2, 3. Wahyu 17
ayat 14b. Nah, isinya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14b. Ini adalah ayat hafalan kita minggu lalu. Jadi, sudah pasti ingat ya. Nah, kita baca sekali lagi baru nanti langsung hilangkan tulisan yang berwarna hijau ya. 2, 3. Wahyu 17 ayat 14b. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14b. Oke, sekarang dihilangkan. 2, 3. Wahyu 17 ayat 14b. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14b. Selanjutnya yang di rumah tetap ikutin ya. Yang di rumah tetap ikutin, yang di gereja juga. Oke, 2, 3. Wahyu 17 ayat 14b. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14b. Selanjutnya, oke, 2, 3. Wahyu 17 ayat 14b. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14b. Selanjutnya, nah Lause nggak bersuara dulu, anak-anak aja. Oke, 2, 3. Kenapa ada yang begini ya? Ada yang lemah, lesu. Kenapa tak semangat? Belum sarapan ya? Lause juga belum sarapan, tetap semangat. Oke, sekali lagi bersama-sama ya. Ini semua isinya Lause hilangkan. Karena ini kita udah hafal minggu lalu ya. Oke, 2, 3. Wahyu 17 ayat 14b. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Wahyu, siapa yang dimaksudkan di situ? Karena ia adalah, iya benar sekali, Tuhan Yesus. Nah, bersyukur ya untuk adik-adik yang sudah bisa hafal. Sekarang kita mau melihat pengumuman. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah diadakan secara tatap muka dan juga via Zoom ya. Dan dimulai jam 8 sampai jam 9. Adik-adik ingat untuk datang setiap minggu. Nah, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai 8.20. Kelas SD 4 sampai dengan remaja jam 8.30 sampai jam 9. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama dan bisa juga ajak teman-temannya ya. Nah, ini program sekolah minggu, belajar lagu rohani dalam bahasa Inggris. Siang ini kalian akan belajar sebuah lagu baru dalam bahasa Inggris dan itu diadakan jam 3 sampai jam 3.30, hanya setengah jam. Oke, hanya setengah jam saja. Join ya, ajak teman-temannya juga, ingatkan teman-temannya ya. Oke, begitu saja pujian kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Maritus. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa, ikuti Lause ya. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur kami bisa datang ke sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Karena hari ini pelajaran kita yang keempat dan judulnya adalah, tunggu ya, saya sharekan dulu. Oke. Nah, ini dia judulnya ya. Oke, semua kita baca bersama-sama, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Oke, sekali lagi ya, yang di gereja lebih semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Oke. Nah, ini adalah judul pelajaran yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Di mana terambil? Nah, ini ya, dari kitab Injil Markus dan juga kitab Injil Lukas. Perjanjian baru ya. Jangan buka di perjanjian lama. Nggak dapat ya. Perjanjian baru, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Dan Lukas pasal 18, 35 sampai 43. Nah, nanti kalau kalian setelah sekolah minggu pulang ke rumah, buka Alkitabnya kembali, oke? Buka Alkitabnya kembali dan baca supaya bisa lebih memahami. Dan langsung percaya kita juga sudah baca ya ayat-ayat ini di saat teduh, oke? Nah, apa fokus pelajarannya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Memahami bahwa Yesus melakukan mukjizat ini untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Oke, hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dan melalui mukjizat ini, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia bukan seperti manusia biasa. Oke? Nah, yang kedua, bersama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk menempatkan iman kita di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya, nanti kita juga belajar bagaimana cara kita supaya percaya kepada Tuhan dan supaya Tuhan juga menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oke? Nah, yang ketiga, bersama-sama 1, 2, 3. Memuji Allah karena kuasa dan kebaikannya. Ya, ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah tujuan fokus yang mau kita pelajari di pagi hari ini. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat judul pelajaran dari 3 minggu yang lalu? Kita kan belajar tentang Tuhan Yesus. Siapa Dia? Apakah Dia adalah Raja atau apa? Ya? Ada yang masih ingat pelajaran 3 minggu yang lalu, pelajaran pertama? Lupa semua ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita baca bersama-sama. Nah, ini pelajaran pertama ya. 1, 2, 3. Yesus adalah anak Allah. Nah, ini kita sudah pelajari 3 minggu yang lalu, kita mengetahui bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dalam artian, dia
menjelma menjadi manusia, dia datang ke dunia ini. Bukan dalam artian bahwa Allah menikah lalu mempunyai anak, bukan ya. Nah, lalu yang kedua, pelajaran kedua. Oke, kita baca bersama-sama. Yesus adalah juru selamat kita. Nah, kita sudah belajar di 2 minggu yang lalu bagaimana Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita selain Tuhan Yesus. Nah, pelajaran minggu lalu. Paling dekat ya. Ada yang masih ingat judulnya? Oke, siapa yang masih ingat? Coba. Nggak ada yang ingat ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita baca bersama-sama. Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Oke, minggu lalu kita mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus ini, dia adalah seorang Raja yang dijanjikan. Artinya kedatangannya sudah diberitahukan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan dari perjanjian lama kita sudah mendengar bahwa dia akan lahir di kota Bethlehem. Dan dia berasal dari suku Yehuda. Ya. Nah, sudah digenapi dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Oke? Nah, coba adik-adik pikirkan. Kira-kira adik-adik bisa sebutkan contoh-contoh orang yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus atau seorang yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, cacat misalkan. Coba kita sebutkan. Apa saja yang kita lihat ya? Ada orang yang dilahirkan dengan apa ini? Tidak bisa melihat, buta ya. Oke. Buta, apakah dia bisa berjalan lurus dengan tidak menabrak? Tentu tidak ya. Coba adik-adik pejamkan mata. Semua pejamkan mata, oke. Tidak ada yang melihat ya. Oke, pejamkan mata. Kalian bisa lihat nggak Lause? Kalau kalian pejam mata, nggak bisa kan? Dan apalagi kalau kita berjalan, kita tidak akan bisa berjalan. Nah, ini adalah orang yang buta. Bisa berjalan tapi menabrak ya. Kan bisa jatuh ke parit, bisa jatuh ke lubang, menabrak kan. Orang buta. Nah, ada juga orang yang dilahirkan dengan tidak bisa mendengar. Orang tuli ya, tidak bisa mendengar. Walaupun kita sudah berbicara keras-keras, teriak-teriak, sama saja tidak mendengar. Oke? Nah, ada orang yang dilahirkan seperti ini. Ada juga orang yang dilahirkan bisu ya, tidak bisa berbicara. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka melalui bahasa isyarat, oke? Nah, ada orang-orang yang dilahirkan dengan tanpa bisa berbicara. Oke, lalu apa lagi? Nah, ada orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi tidak bisa berjalan atau orang lumpuh. Dan mereka berjalan harus memakai kursi roda. Ya. Dan ada juga yang dilahirkan tanpa tangan. Ya. Dia tidak memiliki tangan sejak lahirnya. Dan apa ini? Coba tebak. Siapa yang tahu? Ah, betul, buta warna ya. Ada orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi tidak bisa membedakan warna. Bagi mereka semua warna itu sama. Ya. Wah, betapa menyedihkan tidak. Bersyukur ya.
kita dilahirkan dengan sempurna, mempunyai 2 tangan, 2 mata yang bisa melihat, 2 kaki yang bisa berjalan, memiliki telinga, bisa mendengar, mulut bisa berbicara, ya kan? Nah, bersyukur kita dilahirkan dengan kondisi yang sempurna. Tetapi ada orang-orang yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus. Tapi apakah berarti Tuhan tidak mengasihi mereka? Tidak, ya. Tuhan memiliki tujuan, maksud tertentu bagi mereka untuk memenuhi kehendaknya. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta, ya. Seorang yang buta, dia tidak bisa melihat. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus, dia berjalan keliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Ya, saat ini dia tiba di kota Yeriko. Dan kita ketahui bahwa setiap kali Tuhan Yesus pergi dari kota ke kota, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Berbondong-bondong. Artinya bukan hanya satu, banyak sekali. Kenapa? Karena mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan juga mau menyaksikan mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ketika setelah dia dari kota Yeriko dan dia keluar dari kota Yeriko hendak menuju Yerusalem, ya, apa yang ditemuinya di luar kota? Ada seorang pengemis yang buta bernama, siapa namanya? Bartimeus. Ingat ya, Bartimeus. Oke? Dia anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, ketika mereka keluar dari kota Yeriko dan di luar tembok, di pinggir jalan, ada seorang buta dikatakan mengemis. Artinya dia meminta belas kasihan orang. Dia berharap agar orang yang melewati jalan itu memberikan dia uang atau makanan supaya dia bisa dapat makan. Kenapa? Karena Bartimeus ini dia tidak bisa bekerja. Ya, dia membutuhkan belas kasihan dari orang. Dia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, Bartimeus ini, dia setiap hari duduk di pinggir jalan, dia meminta belas kasihan orang. Nah, suatu ketika, ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus hendak lewat jalan di mana dia duduk, apa yang dilakukannya? Dia berteriak, berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kita belajar, ya, mengetahui bahwa sekalipun Bartimeus tidak bisa melihat, tetapi dia bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang dapat menyelamatkan dia. Kita tahu bahwa dari firman Tuhan, iman timbul bukan dari penglihatan, ya, bukan karena kita melihat lalu percaya. Tetapi iman, kepercayaan kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan mendengar tentang hal-hal yang di luar sana. Bukan mendengar tentang gosip-gosip, tapi mendengar firman Tuhan, ya. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi Bartimeus ini sekalipun dia tidak melihat, tetapi ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia percaya, adik-adik. Dan dia berseru, dia memohon kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Yesus, anak Daud. Ya, Yesus. Artinya dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah
juru selamatnya yang menyelamatkan, seorang yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Dan bukan hanya sebagai seorang, tetapi dia mengenal Yesus ini dari keturunan Daud. Maka dikatakan anak Daud. Artinya Yesus akan lahir dari keturunan Raja Daud. Kita melihat imannya di sini. Kepercayaannya, dia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang lahir dari keturunan Daud. Dan apa yang diserukan oleh Bartimeus? Kasihanilah aku. Coba adik-adik berada di posisi Bartimeus pada saat itu. Ya, seorang yang buta, yang mengemis, yang selalu memohon belas kasihan orang. Mungkin juga kalau ada orang yang baik hati akan memberikan dia sedikit uang atau makanan. Tapi bagaimana kalau tidak ada orang yang memiliki belas kasihan? Bisa saja dia duduk seharian tanpa mendapatkan apa-apa. Menyedihkan, dia tidak bisa kerja karena tidak bisa melihat. Tapi ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya, tolonglah aku. Berbelas kasihanlah kepadaku. Ini sebuah pengharapan permohonan dari Bartimeus. Ya. Nah, mendengar Bartimeus ini berseru kepada Tuhan. Apakah orang-orang yang mengikuti dia membawa dia kepada Tuhan Yesus? Tidak ya. Orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus bahkan menyuruh Bartimeus untuk diam, untuk berhenti supaya jangan lagi berteriak, berseru kepada Tuhan. Wah. Lihat orang-orang banyak ini. Mereka tidak memiliki belas kasihan kan? Dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang banyak ini, dia melarang, bahkan menyuruh dia untuk diam. Tetapi apakah Bartimeus dia berhenti? Enggak ya? Karena imannya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Sekalipun orang banyak itu menyuruh dia berhenti, dia tidak mau berhenti. Bahkan dikatakan, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iman dari Bartimeus begitu besar. Sekalipun ada banyak kesulitan, orang-orang menghentikan dia, dia tidak mau berhenti. Dia tetap gigih. Mau agar Tuhan Yesus menolong dia. Nah, apa respon Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga tidak mau menolong Bartimeus? Kira-kira apa ya? Apakah Tuhan Yesus datang kepada Bartimeus untuk menolong dia atau tidak? Menurut adik-adik gimana? Iya. Oke, kita lihat respon dari Tuhan Yesus ya. Nah, oke, kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Nah, ini adalah respon yang baik dari Tuhan Yesus. Dari sini juga kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada Bartimeus ini. Ketika tadi orang banyak kan menghentikan dia, menyuruh dia untuk berhenti diam, tapi Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Artinya bawalah dia kepadaku. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mendengarkan permohonan Bartimeus. Dan orang-orang banyak tadi yang menyuruh Bartimeus untuk diam, lalu memanggil Bartimeus dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu orang-orang banyak tadi yang menyuruh dia berhenti, tiba-tiba
menguatkan dia, mendorong dia supaya dia bisa menguatkan hatinya, artinya bersiap-siap dan berdiri. Karena apa? Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Setelah mendengar itu, apa reaksi Bartimeus? Apakah dia ketakutan? Tidak ya. Nah, kita melihat reaksinya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Sekalipun tadi dia tidak bisa melihat. Tapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan memanggil dia, dia dengan penuh semangat ya. Dia berdiri, bahkan menanggalkan jubahnya dikatakan. Dan mendapatkan Yesus. Nah, ketika Bartimeus berada di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepada dia, kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Bartimeus? Kalau misalkan ya, adik-adik di posisi Bartimeus yang buta kan, buta tidak bisa melihat, tiba-tiba kalian mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada kalian, kira-kira apa ya yang ditanyakan? Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, lihat sama-sama. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kamu mau agar saya lakukan bagimu? Ya, adik-adik, di sini kita melihat apa maksud daripada Tuhan Yesus menanyakan hal ini? Bukankah dia adalah Allah yang maha tahu? Ya kan, dia mengetahui segala sesuatu. Tapi kenapa dia bertanya kepada Bartimeus? Nah, dia bertanya, dia mau melihat ya respon daripada Bartimeus. Dia mau melihat jawaban dari Bartimeus. Dia tahu apa yang Bartimeus butuhkan. Apa yang Bartimeus perlukan. Ya, Tuhan tahu, tetapi dia mau melihat respon daripada Bartimeus. Maka dia menanyakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya apa yang kamu mau agar saya lakukan bagi kamu? Nah, lalu apa jawaban Bartimeus? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya apa jawaban Bartimeus? Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat dan kita baca bersama-sama ya. Yang merah. 1, 2, 3. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tidak ada hal yang diminta oleh Bartimeus kecuali dia bisa melihat kembali. Dan Rabuni, dia memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Rabuni artinya guru ya. Guru. Supaya aku dapat melihat. Artinya di sini, dia memohon kepada Tuhan Yesus, dia menjawab Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memulihkan matanya yang buta kembali. Ya, supaya dia bisa melihat kembali. Tadinya dia tidak bisa melihat, gelap, dunia ini gelap sekali bagi dia. Dan dia mau agar dia bisa melihat. Ya. Dan dia mau dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukannya. Dan setelah mendengar jawaban dari Bartimeus, apakah Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya? Nah, kita melihat ya. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus meminta dia untuk pergi. Kenapa? Karena imannya, kepercayaannya, kesungguhan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat ini kepadanya. Dan kepercayaan inilah yang membuat dia
menjadi sembuh. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan dikatakan lagi. Oke, kita lihat ya. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus untuk pergi. 1, 2, 3 kita baca. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu juga. Artinya apa? Tidak menunggu beberapa jam kemudian. Tidak menunggu hari esok atau beberapa bulan kemudian. Pada saat itu juga setelah Tuhan Yesus berkata, maka Bartimeus dia menjadi melihat. Tadinya yang buta, dia kemudian melihat. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia berkuasa untuk melakukan mukjizat. Artinya dia mampu melakukan sesuatu hal yang tidak bisa manusia lakukan. Memang sekarang kan, kalau kita melihat di dunia medis kedokteran, mungkin kita bisa melihat dokter-dokter bisa menyembuhkan orang yang buta, ya kan? Tapi apa yang mereka perlukan? Mereka memerlukan peralatan yang canggih, ya kan? Peralatan kedokteran. Lalu apalagi? Obat-obatan dan waktu, ya kan? Waktu yang lama. Tidak bisa pada saat itu setelah operasi kembali normal seperti biasa. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan. Dan dia telah menunjukkannya kepada kita melalui Bartimeus ini. Dan dia mampu melakukannya karena dia adalah benar-benar Allah. Manusia tidak bisa melakukannya. Ya, tidak bisa, tidak ada orang yang bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah benar-benar Allah. Allah yang memiliki kuasa. Dia berkuasa menciptakan dunia ini. Dia berkuasa menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan apa? Perkataannya saja, ya. Bayangkan tidak hanya dengan perkataan dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus, ya. Makanya dari cerita ini kita mengetahui bahwa dia adalah benar-benar Allah. Dia bukan manusia biasa. Dia benar dan sungguh-sungguh adalah Allah. Ya, jadi jangan ada ragu lagi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Oke? Jadi adik-adik jangan mau diragukan lagi bahwa ada yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu bukan Allah. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Tidak, ya. Dari mukjizat yang dilakukan ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Karena hanya Allah yang dapat melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya? Nah, setelah Bartimeus dia menjadi melihat, apa respon dia? Coba bayangkan, coba tadi kita melihat, oke, coba semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata. Tapi jangan ada yang tertidur ya, pejamkan mata saja ya. Ketika kita tutup mata, tidak bisa melihat ya kan? Tidak bisa melihat. Dan tiba-tiba buka matanya. Nah, kita bisa melihat ya kan? Kita bisa melihat terang, kita bisa melihat lampu, kita bisa melihat di sana ada layar ya kan? Apa yang dirasakan oleh Bartimeus? Dia begitu bersukacita tentunya. Tadinya dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saat ini dia bisa melihat indahnya dunia ini ya kan? Penuh dengan warna-warni, melihat wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya kan?
perasaan Bartimeus begitu bersukacita. Dan apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia mengalami kebaikan Tuhan ini? Oke, kita baca bersama-sama ya, apa responnya. Oke, 1, 2, 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Respon yang pertama dari Bartimeus ketika dia merasakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan kepada dia, bersyukur kepada Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Dia meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini adalah respon yang baik ya dari seorang Bartimeus. Jadi dia tidak lupa akan Tuhan. Ya, dia tidak melupakan bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada dia. Telah menolong dia. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Karena ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang buta seketika itu juga. Tanpa ada bantuan dari peralatan medis, obat-obatan, tidak ya. Tapi seketika itu, pada saat dia berkata, maka sembuhlah Bartimeus dari butanya. Ya, nah di sini kita bisa melihat, mengetahui bahwa dia adalah benar-benar Allah, benar-benar Tuhan. Tidak diragukan lagi ya. Jadi jangan ada yang ragu-ragu lagi bahwa dia adalah benar-benar Tuhan ya. Nah, lalu apa lagi? Kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi Bartimeus ya, dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia menempatkan imannya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah juru selamat dan dia juga mampu menyembuhkan dia dari sakit yang dialaminya ya. Jadi kita juga harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah yang penuh kuasa dan Allah yang satu-satunya dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oke, siapa yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat kita. Ya. Oke, tentu kita semua ya, kita semua sudah percaya. Bagus ya. Nah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah apalagi tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, tetap ikut dia seumur hidup kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada dia dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan pertolongannya. Nah, kita semua sudah melewati ujian kan? Ujian yang begitu membuat kita pusing, membuat kita stres ya kan? Dan sekarang kita semua sudah menerima rapor ya kan? Dan semua kita naik kelas. Dan semua kita mendapatkan nilai yang baik. Apa respon kita? Apakah kita mau bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita ada melihat Tuhan menolong kita? Atau kita melupakan begitu saja? Jangan ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Sekecil apapun kebaikan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pertolongan. Nah, bukan hanya saja terhadap hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Bahkan sekalipun kalau kita misalkan ada sakit, misalkan ya, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Ya, nah mungkin adik-adik ada yang bertanya, Lause, bagaimana kalau misalkan saya sakit, misalkan ya, misalkan sakit, atau misalkan saya dilahirkan dengan cacat. Saya sudah berdoa ini Lause, sudah berdoa begitu lama, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Bagaimana Lause, apakah Tuhan tidak sayang kepada saya?
Apakah ada yang bertanya demikian? Mungkin ada di pikiran kita, ya kan? Nah, jangan ragu. Sekalipun ya, kita sudah berdoa dan Tuhan masih belum menjawab. Ingat, Tuhan tetap sayang kepada kita. Ya, Dia tetap mengasihi kita. Dan sekalipun dengan kondisi yang mungkin cacat, tapi ingat, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik untuk kita. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kehendak-Nya. Ya, Tuhan tahu apa kekurangan dan kelemahan kita. Ya, dari segi fisik mungkin kita ada kekurangan, tapi Tuhan akan menunjukkan sisi yang lainnya dari kita. Dan begitu juga sekalipun kita dilahirkan dengan dengan kondisi sempurna, mempunyai mata, telinga yang lengkap, tangan, tapi kita juga ada memiliki kekurangan-kekurangan, ya. Dan ingat, jangan ragu lagi bahwa sekalipun Tuhan kelihatan tidak mendengarkan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dia mau memakai kekurangan kita untuk memenuhi kehendak-Nya. Kalau kita melihat ya, bagaimana orang yang memiliki kekurangan juga dipakai oleh Tuhan. Contohnya ya, ada seorang yang buta sejak lahirnya, tapi Tuhan memakai dia untuk menulis begitu banyak lagu-lagu di pujian kita ya. Namanya Fanny Crosby ya. Dia seorang dilahirkan buta. Oh, enggak lahir buta ya. Oke, dia buta, tetapi Tuhan memakai dia, ya, memakai dia untuk menulis lirik-lirik lagu Kristen yang begitu indah, bahkan banyak kita nyanyikan ya. Jadi ingat, jangan berputus asa. Tuhan selalu memiliki kehendak bagi kita. Ya, jadi percaya bahwa Dia Yesus adalah Allah, benar-benar Allah. Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dan jangan lupa bersyukur. Oke, amin untuk cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Oke, semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang menolong kami untuk mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sampai di sini sekolah minggu kita.